seorang satpam yang notabene menurut saya tidak mempunyai kompeten dalam bidang pembelajaran, dalam bidang pendidikan dengan sedemikian rupa proses pengabdiannya sehingga dia menjadi seorang guru. Sungguh sangat membanggakan sekali. Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Kota Hiroshima dan Nagasaki hancur karena bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika dan sekutunya, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan di tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Ledakan ini menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan ratusan ribu sekolahan, bahkan universitas yang ada di Jepang. Peristiwa ini menandakan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Tak hanya kalah, Jepang juga harus dituntut untuk segera bangkit. Meski peristiwa tersebut menyisakan trauma yang mengerikan. Namun pada tanggal 21 Agustus 1945 Jepang telah membuka kembali kelas-kelas untuk bersekolah anak-anak di sana. Kenapa demikian? Karena Jepang meyakini bahwasanya keberhasilan atau kemajuan yang dicapai pada waktu Perang Dunia II kemarin itu mereka dapat mencapainya hanya dengan lewat pintu pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini diguncang. Tapi guncangan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan pendidikan yang ada di Indonesia, melainkan disebabkan karena kemunduran. Bahkan ada yang menyebut pendidikan di Indonesia ini sangat tidak berkualitas sekali. Pendidikan ini atau situasi ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad 21. Abad 21 yang penuh keterbukaan ini, gelombang globalisasi yang dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran bahwa Indonesia tidak berdiri sendiri di dunia ini. Indonesia berada di tengah-tengah ribuan negara-negara lain, ratusan negara-negara lain. Dunia sudah terbuka sehingga semua manusia dunia bisa membandingkan antara pendidikan di negara satu dengan negara yang lainnya, sehingga mendapatkan hasil bahwasanya pendidikan yang ada di Indonesia sangat tidak berkualitas. Ketika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, salah satu aspek yang perlu kita lihat adalah aspek pendidikan. Karena pendidikan sejatinya adalah salah satu alat kemajuan suatu negara tersebut. Jika pendidikan dalam suatu bangsa maju, tentu akan berpengaruh juga terhadap negara tersebut. Hal ini dikarenakan semakin majunya kualitas pendidikan akan mempengaruhi juga kualitas SDM yang ada di negara tersebut. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini. Apakah pendidikan yang ada di Indonesia ini sudah bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk memajukan negara, atau bahkan pendidikan yang ada di Indonesia ini hanya akan menghasilkan pembodohan yang diformalkan, pembodohan massal yang diformalkan, atau bahkan pendidikan di Indonesia ini hanya sebagai ladang korupsi yang diformalkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Ikuti terus video kami dan mari kita diskusi bersama.
Untuk mencapai kualitas pembelajaran, jadi untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas, perlu dipahami ada beberapa unsur yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Di antaranya adanya pendidik, adanya peserta didik, adanya kurikulum, adanya alat-alat yang menunjang pembelajaran tersebut, fasilitas yang menunjang pembelajaran tersebut, dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran tersebut. Pada pembahasan kali ini kita akan lebih fokus kepada seorang pendidik. Kenapa kita fokuskan kepada seorang pendidik? Karena apapun hebatnya kurikulum yang dibuat oleh ahli-ahli, apapun lengkapnya fasilitas yang ada di sekolahan, kalau tidak ditunjang dengan tenaga pendidik yang mumpuni dan berkompeten dalam bidangnya, maka pendidikan yang berkualitas hanya akan omong-omongan semata. Sehingga seolah-olah kita tampak disibukkan dengan berbagai metode, berbagai macam kegiatan pendidikan, tapi tidak akan membawa kita kemana-mana nyatanya. Karena apa? Karena pendidik yang mengaplikasikan kurikulum, yang mengaplikasikan alat-alat tersebut tidak berkompeten pada bidangnya, pada bidang ilmunya, pada bidang pendidikannya. Kompetensi guru ini bisa dilihat atau bisa diuji melalui berbagai macam metode yang ada. Misalkan yang sudah kita sering kenal itu dalam seperti istilah UKG, ujian kompetensi guru, atau UN, ujian nasional, dan program for International Student Assessment, atau yang biasa kita kenal dengan istilah PISA. Dalam ujian tersebut menghasilkan hasil yang sangat menyengangkan. Hasil instrumen tersebut menunjukkan bahwa kompetensi guru di Indonesia masih sangat rendah. Misalnya, hasil UKG tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 81% guru di Indonesia tidak mencapai nilai minimum. Hasil UN tahun 2022 juga menunjukkan bahwa rata-rata nilai guru di Indonesia adalah 54,6, yang masih di bawah standar yaitu minimal 55. Selanjutnya dari hasil PISA pada tahun 2022 juga menempatkan Indonesia pada peringkat 72 dari 79 negara yang berpartisipasi, dengan skor rata-rata 371 yang jauh di bawah rata-rata OECD yaitu 487. Sangat sungguh ironis sekali. Rendahnya kompetensi guru di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya kualifikasi akademik guru yang masih banyak di bawah standar minimal S1 atau D4, terutama di daerah-daerah tertinggal. Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional guru ini yang masih jarang, bahkan tidak merata, dan tidak sesuai dengan kebutuhan guru. Dan kurangnya pengawasan, evaluasi dari pemerintah terhadap kinerja guru yang masih sangat lemah sekali dan tidak objektif, bahkan tidak transparan. Ada sedikit cerita di salah satu sekolah swasta yang ada di daerah saya. Ada seorang guru yang menurut saya tidak sangat berkompeten, karena guru tersebut sebelum menjadi guru itu sebelumnya menjadi seorang satpam. Seorang satpam dengan lama pengabdiannya di sekolah swasta tersebut, dan dipandang oleh kepala sekolah menguasai
siswa, bisa menguasai siswa, sehingga seorang satpam tersebut diangkat untuk mengampu mata pelajaran tertentu. Dan ini sungguh sangat membagongkan ketika seorang satpam yang notabene menurut saya tidak mempunyai kompeten dalam bidang pembelajaran, dalam bidang pendidikan, dengan sedemikian rupa proses pengabdiannya sehingga dia menjadi seorang guru. Sungguh sangat membagongkan sekali. Selain rendahnya kompetensi guru, rendahnya pendidikan atau kualitas pembelajaran itu ditentukan oleh kesejahteraan guru. Jadi di Indonesia ini sangat masih minim sekali kesejahteraan guru itu. Bahkan banyak guru itu double job, istilahnya double job. Jadi dia juga sebagai guru, dia juga sebagai pedagang. Karena apa? Karena untuk memenuhi kebutuhannya itu, kebutuhan hidupnya saja, kebutuhan kehidupan pribadinya saja itu tidak mencukupi. Apalagi yang sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, dengan gaji yang diterima satu bulan hanya 200, bahkan ada yang kurang. Hidup di dunia mana yang bisa dengan gaji sedikit nominalnya seperti itu. Sehingga dengan kesejahteraan guru yang kurang ini, guru mencari pekerjaan lain, pekerjaan sampingan. Sehingga dengan adanya guru tidak mencari pekerjaan sampingan, atau yang saya katakan double job tadi, membuat guru tidak fokus dengan apa yang diemban, yaitu seorang guru, seseorang yang mempunyai tanggung jawab besar, seseorang yang menentukan arah bangsa. Sehingga untuk menuju kesejahteraan yang mumpuni itu, guru melakukan job-job lain. Menurut data Race on Improving System of Education menunjukkan 50% guru di Indonesia adalah pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, dari sini 90% tumpuan belajar ada pada PNS tersebut. Padahal kualitas mereka tidak dapat terjamin dengan baik. Sehingga kita sangat sulit membedakan tenaga pendidik yang benar-benar mengajar atau hanya sekedar memperoleh jabatan sebagai pegawai pemerintah. Selain itu, pembelajaran pendidikan di Indonesia tidak dapat berkualitas seperti negara-negara yang lain dikarenakan beban kerja seorang guru. Beban kerja seorang guru di Indonesia itu juga sangat berat. Selain disibukkan mengajar, terus ditambah lagi tadi yang kehidupannya belum sejahtera, mengambil job-job lain di tempat lain. Bahkan masih dibebani dengan administrasi dari pemerintahan. Kurangnya fasilitas juga sangat sekali mempengaruhi kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia. Masih banyak sekolah-sekolah yang mau roboh, sekolah-sekolah yang kekurangan buku, sekolah-sekolah yang tidak punya akses internet yang memadai. Hal tersebut harus wajib bagi pemerintah untuk menyediakannya. Untuk apa? Untuk menunjang proses pembelajaran yang ada di Indonesia ini agar lebih berkualitas, sehingga akan melahirkan atau mengoutputkan siswa-siswa yang berkompeten, siswa-siswa yang siap berkompetensi di dunia, bahkan di internasional. Selanjutnya, yaitu kurikulum yang kaku. Bukan rahasia umum lagi bahwasannya kurikulum itu dibuat oleh para ahli yang ada di Jakarta sana.
dengan dasar-dasar yang mengacu pada pendidikan yang sangat modern. Dan itu dipaksakan di Indonesia, di berbagai macam daerah pelosok yang yaitu tadi fasilitasnya kurang mumpuni, gurunya kurang kompeten, terus banyak lagi kesejahteraan guru itu dipaksakan dengan kurikulum yang harus sama yang ada di Jakarta sana. Sehingga tidak akan berjalan. Yang ada hanya apa? Hanya seolah-olah kita disibukkan dengan melakukan suatu proses pembelajaran. Tapi nyatanya proses pembelajaran yang dilakukan selama ini tidak mengubah atau tidak merubah kita kemana-mana. Kualitas guru rendah, siapa yang rugi? Tentu kita semua. Masa depan bangsa ini ada di tangan para guru. Masa depan generasi muda yang ada di bangsa ini tentu ada di tangan para guru. Sehingga bagaimana kalau kita untuk mengejar ketertinggalan yang ada di dunia, ketertinggalan dengan negara-negara lain kalau kualitas seorang gurunya tidak diperbaiki. Dari itu dampak yang akan ditimbulkan itu banyak sekali. Yang jelas siswa tidak bisa bersaing dengan negara-negara maju atau negara-negara lain. Yang paling membahayakan yaitu ketika akan berdampak pada ekonomi. Jelas, kenapa berdampak dengan ekonomi? Dengan menurunnya pendidikan, maka akan dibarengi juga dengan menurunnya SDM. Sumber daya manusianya juga akan menurun. Sehingga dengan sumber daya manusia yang menurun, pertumbuhan ekonomi pun juga akan melambat. Nah, di situ akan berdampak pada perekonomian sebuah negara. Nah, ketika sudah berdampak pada perekonomian sebuah negara, maka juga akan berdampak dengan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang sangat berbahaya. Sehingga kalau kesejahteraan sudah tersentuh, masyarakatnya tidak tersentuh, pintu-pintu kriminal akan terbuka. Perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya akan terbuka di situ. Sumbernya apa? Pokok masalah utama adalah tidak berkompetensinya guru dalam menciptakan atau output yang diciptakan dari proses pembelajaran itu tidak bisa berkompetisi di dunia luar sana. Tapi kita tidak perlu pesimis, kita tidak perlu khawatir. Harapan itu masih ada. Kita juga harus berupaya, bahkan banyak pihak yang sudah berupaya juga untuk meningkatkan kualitas guru yang ada di Indonesia ini. Kita sebagai masyarakat umum juga harus berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi guru yang ada di Indonesia ini. Di antaranya yang sudah mereka lakukan atau yang kita usulkan yaitu meningkatkan gaji guru, terutama itu, yaitu kesejahteraan guru yang harus disentuh dulu. Karena dengan kesejahteraan yang sudah tersentuh, guru otomatis akan fokus dengan pekerjaannya, yaitu mengajar. Dengan beliau-beliau ini, guru ini, kalau sudah fokus dalam mengajar, maka kalau sudah sejahtera, guru ini tidak akan mencari kerjaan lain, sehingga dia akan fokus belajar dan fokus untuk mengembangkan kompeten dalam proses belajar mengajar. Sini yang paling penting lagi, memperbaiki rekrutmen guru. Seperti yang saya contohkan tadi, bahwasanya rekrutmen yang ada di salah satu sekolah swasta yang ada di daerah saya itu cuma berdasarkan pengabdian, bahkan mengabdi sebelumnya menjadi seorang satpam bisa diangkat menjadi seorang guru. Kan ini sungguh sangat membagongkan sekali. Nah, sistem-sistem seperti ini yang harus diperbaiki. Proses perekrutan guru. Jadi ketika kita sekolahan atau ketika sekolahan merekrut guru itu harus benar-benar sesuai kompetensinya. Apa kebutuhan siswa yang dibutuhkan, apa pelamar ini benar-benar bisa mengajar, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya memberikan pelatihan berkelanjutan.
dengan adanya pelatihan berkelanjutan ini, keilmuan guru selalu diupgrade dan terus diupgrade sehingga bisa mengikuti teknologi yang maju sampai dunia. Saat ini semua di smartphone, itu guru harus update terus keilmuan tersebut. Nah, yang paling penting semua itu harus melibatkan seluruh masyarakat dalam menunjang untuk meningkatkan kualitas guru tersebut. Pendidikan adalah investasi masa depan. Mari kita bersama-sama memperjuangkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dimulai dari hal-hal kecil, tentu akan membuat perubahan yang besar. Di dalam lingkungan sekolah, semua elemen yang ada di sekolah harus menciptakan proses pembelajaran atau lingkungan belajar yang sangat menyenangkan, inovatif, dan inklusif untuk semua anak-anak. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita berjuang bersama-sama agar anak-anak kita semua tidak tertinggal dengan negara-negara yang sudah maju dari Indonesia. Dan semoga saja dengan adanya video ini kita membuka lagi pikiran kita, tentang akan pentingnya sebuah pendidikan. Itu dia pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk men-share video ini ke seluruh saudara sanak family supaya membuka pemikiran bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Oke sobat channel, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.